Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mahbubi a'ili mahabbataka wal ma'rifataka nawaitu lillahi ta'ala wa syafa'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dakhala fi baiti ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ketua DKM Sidang Takwa, Ketua Stadium, yang saya hormati para dewan
sana orang-orang yang baik, karena orang-orang yang hadir di sini insya Allah semuanya adalah orang yang baik. Kemudian di waktu yang baik, karena bainal maghrib wal isya adalah sa'atul ijabah, waktunya ijabah doa. Sehingga mudah-mudahan kita hadir di sini, duduknya kita di sini diniatkan yang pertama adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diniatkan untuk iktikaf di masjid ini. Dengan terus tentunya memanjatkan doa kepada Allah, karena ini adalah waktu yang diijabah. Untuk doa-doa kita terus panjatkan hajat dan keinginan kita agar ijabah doa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sekarang ataupun nanti di akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rabbul Alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi zaman sekarang ini adalah zaman serba cepat, zaman satset gitu istilahnya, zaman instan, zaman sergap. Jadi segala sesuatunya itu harus buru-buru, harus cepat pengennya. Seperti waktu sekarang satu hari kayaknya cepat banget dibandingkan zaman dulu ketika kita masih kecil. Yang satu bulan juga terasanya cepat banget. Ini baru kemarin gajian, sekarang udah gajian lagi yang gajian. Baru kemarin nerima THR, sebentar lagi sudah nerima THR. Saya berangkat sekarang. Alhamdulillah. Kemarin Idul Kurban bagi-bagi daging, sebentar lagi kita sudah Idul Kurban. Jadi artinya apa? Semakin cepat waktu itu, ya. Sehingga segala sesuatunya itu pengennya cepat, pengennya segala sesuatu itu tergesa-gesa. Kadang kita sendiri, ya, ketika hendak berangkat karena saking terburu-buru, udah sampai jauh lupa. Ada yang ketinggalan HP, ada yang ketinggalan dompet, ada yang ketinggalan surat-surat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena segala sesuatunya harus cepat, terburu-buru biasanya. Sedangkan kata Syekh Hatim Al-Asam, annahu, bahwasanya Syekh Hatim Al-Asam ini qala berkata, al-ajalatu ay al-isra'u fil umuri minasyaiton. Jadi ternyata kata Syekh Hatim Al-Asam, tergesa-gesa itu, terburu-buru itu dalam segala urusan itu adalah dari syaitan. Maka kenapa di Islam kita diatur sedemikian rupa? Ada sholat ini diatur, sholat maktubah, sholat yang sudah ditetapkan waktunya. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya, supaya apa? Ada jeda di antaranya. Kemudian Allah beri waktu untuk duha, tahajud, untuk sholat-sholat sunnah lainnya, diatur waktunya sedemikian rupa, sehingga kapan kita tidur, kapan kita bangun, semua diatur sedemikian rupa melalui agama Islam. Tapi kadang kita tergesa-gesa karena apa? Karena tidak sabar, ya. Karena ingin cepat, ingin buru-buru, naik mobil, naik angkot, misalkan buru-buru, akhirnya apa? Terpeleset, celaka. Maka kata Syekh Hatim Al-Asam, al-ajalatu ay al-isra'u fil umuri minasyaitan. Jadi tergesa-gesa itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena itu adalah dari syaitan. Illa, kecuali ada tergesa-gesa, terburu-buru yang memang ini bukan dari syaitan. Mana itu? Fi khamsi mawadin, kecuali terburu-buru, tergesa-gesa, bersegera di dalam 5 perkara, 5 tempat, 5 hal. Jadi kalau selain 5 hal ini
puasa di dalam 5 perkara, 5 tempat tersebut adalah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 5 perkara ini kita bersegera bergegas, berarti kita mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul itu selalu bergegas, bersegera dalam 5 perkara ini. Yang mungkin ini juga perlu kita terapkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Yang pertama adalah it'amud dhaif idza anzal, idza nazal. Yang pertama adalah memberikan hidangan atau menyuguhi tamu apabila dia sudah sampai. Dengan apa? Bima la yatakallafu indal mudhayyif, dengan perkara yang memang tidak memberatkan tuan rumah. Jadi nggak perlu misalkan Pak Omar begitu saya bersama Adilin ke rumah itu, kudu mencit hayam lah, nggak usah. Perlu. Ayo nama dah hayamnya bisa dibungkus dalam bentuk amplop aliwat misalkan, nggak harus. Tapi kalau memang Pak Omar udah biasa nih, ya tidak repot melakukan hal itu, ya itu mah terserah, silakan. Ya. Jadi gitu. Ternyata disunah begitu tamu datang, begitu tamu sampai ke rumah, maka disunahkan adalah bersegera menyuguhi hidangan, minuman. Pak mau minum air apa? Kopi, susu, teh, air putih aja ya, karena kayaknya air putih misalnya. Kuenya mau apa? Mau pizza, mau spaghetti, mau burger, gorengan aja ya. Jadi bersegera. Maka kadang kalau pengalaman pribadi ya Pak, namun ke daerah Girang, Purwakarta utamanya, Purwakarta, Nanigis dan itu Jatiluhur. Jadi kalau ke sana berkunjung, assalamualaikum, waalaikumsalam, istrinya tuh bakti-bakti. Jadi istri tuh kawaru pulang balik. Begitu mau pulang, enggak, nah itu ngaliwat. Ya, ini mah nyontoin aja. Biar ngaliwat sebenarnya. Makanya dia lagi buru-buru. Itu cuma ya waktu maslahan. Ya, apalah daya kan kita ya gitu. Jadi akhirnya ngobrol jadi lama. Setelah ngobrol hidangan matang, makanan pakai daun cawu. Masya Allah. Makan daun cawu. Kan aikir papa hari itu masuk pokok. Rasaan teh hancap ya didieu. Ayo we ngorekan. Ya. Akhirnya makan dengan lahap, dengan nikmat. Nah, setelah makan, apa yang terjadi? Mulailah ikan itu berenang menuju mata. Akhirnya tuan rumah ngerti. Bapak tanggal di dari. Akhirnya jadi tidur seharian bertamu. Masya Allah. Itu mah di sana di Girang kan. Itu di dia mah Pak orang ini menulin kayak mana paling disuguhan serut. Serutan kayak Masya Allah. Ai dhaifu fi manzilihi. Jadi ketika tamu itu sampai ke tempat tinggalnya, maka sunnah sebetulnya bagi seorang tamu ketika dia hendak berkunjung, ketika dia hendak ziarah, ketika dia hendak silaturahim, itu adalah mengabari terlebih dahulu. Terlebih adalah kepada tamu yang memang maksudnya kita berkunjung kepada orang-orang yang sudah lama, yang jauh, mau mudik, pulang kampung, sunnah kita mengabari. Kenapa? Supaya mereka memiliki persiapan. Oh iya mah zaman ngeprank Pak Ustaz, zaman ieu teh kalau datang surprise, tanya mah ieu mah teu boga beas, teu boga gas, aya naon? Ayo jauh-jauh di Cikampek balik, buat disuguhan-suguhan acan kan. Jadi sunnah mengabari Bu, Pak, Om, Mas atau siapapun, insyaallah saya akan melaksanakan perjalanan mudik. Ya, nggak usah nyiapin apa-apa. Biasanya saya makan sama ikan mas, sama ayam bakar dan nasi liwet. Jadi nggak usah repot-repot. Sunnah itu. Nah, baliknya bungkus. Ini saya alhamdulillah mudik sekarang bawa kombuan THR dari pabrik, pulangnya masa mobil kosong. Seperti itu. Nggak usah diceritain.
memberikan makanan kepada saudara muslimnya syahwatahu, sesuai dengan keinginan tamu tersebut, keinginan saudara tersebut, ya, maka harramahullahu ta'ala 'alan nar, maka diharamkan orang tersebut yang memberikan makanan kepada tamu, kepada saudara muslimnya sesuai dengan keinginannya, dia diharamkan dari api neraka. Dalam riwayat lain, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man at'ama akhahu minal khubzi, barang siapa yang memberikan makanan saudaranya daripada roti. Jadi kudu roti Pak Umar ya, di redaksi aja. Jadi begitu berkunjung roti kadang. Ngan lamun roti unggul candahar, jadi berkunjung sama. Hatta yusbihahu, sampai roti itu mengenyangkannya. Wasaqahu minal ma, kemudian dia memberikan minum, baik itu es ataupun yang panas. Hatta yurwiyahu, sampai hilanglah dahaganya. Maka ba'uda minan nari sab'a khanadik, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut daripada api neraka berapa? 7 kondak. 7 kondak ini parit, yang mana kullu kondakin masiratun sab'imi'ati am, yang mana perjalanan antar satu kondak itu adalah 700 tahun. Masya Allah. Kali 7 berarti 140.000 tahun. Lebih malah ya. Jadi Masya Allah, keutamaan-keutamaannya ini dikeluarkan dari An-Nasa'i wa Tabrani wal Baihaqi. Nah itu. Jadi yang pertama, maka disunnahkan bagi kita ketika ada tamu datang bersegera memberikan makanan, menghidangkan sesuatu yang memang tidak memberatkan kita, yang memang tersedia di rumah kita. Kecuali memang orang tersebut mengabari kita terlebih dahulu, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu. Jadi lamun tamu datang ke imah bung dahar, paksa sina dahar. Lamun tamu ke imah bung minum, paksa sina minum. Bila perlu bungkus, bekalkan supaya mendapatkan keutamaan. Kemudian yang kedua yang harus bersegera, dan ini adalah termasuk sunnah Rasul, bukan dari setan, adalah watajhizul mayyit, yaitu memulasara jenazah. Jadi sunnahnya begitu ada orang yang meninggal, jangan dipuyung. Mungkin nungguan anak-anak, di mana anaknya, di arah rek balik, silakan. Ya. Maka kalau di kampung saya meninggal maghrib, maka langsung gali makam, karena makamnya masih di komplek, maksudnya masih dekat. Jadi kalau di sana kalau ada orang meninggal itu 7 hari ngaji yasin di makam gratis tanpa ada biaya. Jadi daya proyek ada. Jadi orang jadi ustadz itu mau menang proyek. Jadi makan mau 7 hari 10 juta, bagi gitu. Di sana kalau misalkan ada 5 yang meninggal, 4 yang meninggal, maka keliling dari sini malu terus. Jadi di makam itu ada tenda dan sebagainya. Selama 7 hari yasin dan tidak disuguhin apa-apa. Gitu, dengan keikhlasan masing-masing. Jadi langsung mau meninggal jam 10 malam langsung ke makam diurusin. Kenapa ya? Ini menjalankan. Dengan apa? Bil ghusli, memandikannya, wa takfini, makafaninya, wa sholati alaihi, dan mensolatkannya, wa dufina, dan menguburkannya. Kapan? Ada kuncinya. Idza mata yakinan. Kalau memang dia sudah, kita ini sudah yakin dia mati. Jadi jangan kalau di program Pak sare lagi. Wah, ini latihan muda. Ini gak bangun-bangun. Di kapannya di mana ya? Jadi harus kapan menyegerakan memulasara jenazah ketika kita memang sudah yakin dia sudah mati. Jadi ai pingsan mau ulah apa ada. Isi itu. Dikuatkan dari sebuah riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mautihi, sesungguhnya yang pertama kali mendapatkan pahala
dari seorang mukmin ba'da mautihi, setelah mautnya, meninggalnya seseorang, itu adalah ayyub faroli jami'i man tabi'a janazatahu. Jadi orang akan dibalas oleh Allah pertama kali ketika ada seseorang yang meninggal adalah siapa? Man yattabi'ahu, adalah orang-orang yang man tabi'a janazatahu, yang mengiringi jenazahnya. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengiringi jenazah orang yang meninggal. Maka kenapa disunahkan ketika ada orang yang meninggal adalah untuk takziah, ya, takziah, kemudian sampai kalau bisa sampai selesai menguburkan. Karena begitu kita mengiringi orang yang meninggal, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata rajulun min ahli jannah, apabila meninggal seorang laki-laki atau seseorang dan dia adalah termasuk ahli surga. Jadi kalau secara zahir, berarti kita mengiringi para ulama yang wafat, mengiringi ahli-ahli ibadah, mengiringi orang-orang saleh. Istahyallahu azza wa jalla. Jadi kalau ada orang yang meninggal dan orang meninggal itu termasuk ahli surga, maka istahyallahu azza wa jalla, Allah merasa malu ayyu'adziba man hamilahu, untuk menghukum orang-orang yang membawanya. Jadi kalau orang yang meninggalnya ini adalah termasuk orang yang ahli surga, Allah merasa malu untuk menghukum, untuk menyiksa siapa? Yang pertama, man hamilahu, orang yang menggotongnya. Yang kedua, wa man tabi'ahu, orang yang mengiringinya. Yang ketiga, wa man shalla alaihi, adalah orang-orang yang mensolatkannya. Jadi Allah merasa malu kepada orang-orang yang membawa jenazahnya, orang yang mengiringinya, orang yang mensolatkan siapa? Ketika ada seorang ahli surga meninggal. Maka begitu luar biasanya ketika para ahli-ahli Allah wafat, masya Allah, ya, jenazahnya berjalan tanpa digotong, masya Allah, dari ujung ke ujung. Kenapa? Karena keutamaan yang sangat luar biasa. Semua mengiringinya, berusaha untuk mengiringinya, mensolatinya. Ya. Ada yang sholatnya tidak bisa di tempat, maka dia sholat gaib untuk ulama tersebut. Maka begitu luar biasanya kemuliaan bagi orang-orang yang mengiringi jenazah orang-orang yang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang termasuk sunnah Rasul yang disegerakan. Jadi ketika kita bergegas, kita bersegera, tergesa-gesa untuk melakukan 5 perkara ini, maka ini adalah termasuk sunnah Rasul. Yang ketiga adalah wa tazwijul binti idza balagat, menikahkan seorang anak perempuan apabila memang sudah sampai waktunya, apabila sudah saatnya, daripada ditahan-tahan nunggu yang ngelamar maharnya gede, akhirnya jadi idola, lain idola ya. Jadi para bola, ya, para wan jebol di heula. Karena apa? Enggak nanti. Ya, ketika ada yang lamar, kismin, kan? Begitu ini akhirnya zaman sekarang sampai sudah luar biasa komunikasi, dilarang oleh orang tuanya ketemuan di rumah, melamarnya akhirnya ketemuan di luar. Masya Allah. Maka disunahkan oleh Rasulullah wa tazwijul binti idza balagat, menikahkan anak perempuan ketika memang sudah sampai waktunya. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man zawwaja bintan, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya, tawajjahullahu yaumal qiyamah, Allah memberikan mahkota pada hari kiamat, tajul muluk, mahkota raja-raja. Jadi ketika seorang ayah, ketika orang tua menikahkan seorang anaknya karena khawatir dia terjerumus dalam dosa, karena khawatir dia terjerumus dalam maksiat,
karena mengikuti sunnah Rasul, karena takut kepada Allah, kemudian dia menikahkannya, maka orang tersebut mendapatkan kemuliaan, diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahkan dalam riwayat lain, man nakahalillah, barang siapa yang nikah karena Allah, wa ankahalillah, dan menikahkan karena Allah, istahaqqa wilayatallah, maka berhak baginya pertolongan Allah. Man nakaha berarti pengantinnya laki-laki dan perempuan, wa ankaha, dan yang menikahkannya adalah orang tuanya, maka istahaqqa wilayatallah, mendapatkan hak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Menikah lagi boleh, bagus. Iya, karena itu mah fa in khiftum alla ta'dilu di belakang. Jadi tugas perintahnya mah ada amr. Fankihu kan eta fi'lul amr. Ma qabala minan nisa masna dua. Jadi kadinya gini kan Pak. Tadi itu sok mancing-mancing wae. Di luar topik ya maka ya di belakang. Japri sama japri. Yang keempat, apa yang harus disegerakan, yang sunnah disegerakan? Yang sunnah disegerakan adalah waqada'ud daini idza wajaba, yaitu membayar hutang ketika sudah wajib. Kapan? Ketika sudah sampai waktunya. Kapan? Ketika sudah mampu. Ya, jadi wajib. Karena jaa ajalun, sudah sampai waktunya, memang sudah mampu, sudah sanggup untuk membayar. Kemudian yang kelima yang disegerakan dan sunnah adalah wataubatu minal dzunubi idza farata, yaitu tobat dari dosa ketika kita memang tergelincir. Jadi bersegera untuk bertobat kepada Allah dari dosa yang sudah kita laksanakan. Jadi jangan ditumpuk, jangan ditunda. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Jadi kami ini sedang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis. Lana'udda, menghitung. Jadi ketika sahabat sedang bersama Rasul, sahabat ini dengan yakin menghitung apa yang diucapkan oleh Rasul dalam satu majlis, dalam satu kali majlis. Yaqul, Rasul ini selalu mengucapkan di dalam satu majlis apa? Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabul ghafur, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mengampuni, maha menerima taubat-taubat. Berapa kali mi'ata marrah. Jadi Rasul terbiasa dalam satu kali majlis itu mengucapkan atau memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Ya, jadi dalam satu kali duduk, satu kali majlis, Rasul yang tanpa dosa, yang maksum, yang terjaga dari kemaksiatan, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Dan kita sebagai umatnya harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita pun dimintakan ampun oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Rasul, berterima kasih kepada Rasul. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka selalu kita mengucapkan alhamdulillahilladzi, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menjadikan ja'alani min ummati sayyidina Muhammad, yang telah menjadikan diriku dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena sudah dijamin surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga. Gitu. Tapi tidak tidak dijamin langsung. Ada yang
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada Allah. Karena di dalam kitab Hikam ada 4 doa yang harus kita panjatkan, tapi paling tidak 2. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani bil mu'minin. Bukan sokoh ayat kita. Gara-gara tadi Mas Nawasulah saja. Ya, gitu. Jadi ya paling tidak kita bersyukur dalam sehari ya 5 waktu, atau selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menjadikanku dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus bersolawat kepada Rasul, ya, menyebut-nyebut namanya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah tadi 5 perkara yang mana dalam ketergesa-gesaannya, bersegeranya itu adalah termasuk sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menyuguhi tamu ketika dia sudah datang. Yang kedua adalah memulasaran jenazah ketika dia sudah wafat, sudah meninggal. Yang ketiga adalah menikahkan seorang anak perempuan apabila sudah waktunya. Yang keempat membayar hutang apabila sudah sampai masanya. Yang kelima adalah bertobat ketika melakukan dosa, dan yakin setiap waktu, setiap saat ada dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang terasa ataupun tidak, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, karena sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu atas diri kita. Maka akhirnya kita tutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
sebelum